Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Yunus pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada hal menarik yang kita mau renungkan pada pagi hari ini, yaitu kelepasan terhadap ego. Kelepasan terhadap ego. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema ini memang kelihatan tidak relevan atau tidak ada sedikit pun dibicarakan di dalam kitab Yunus ini. Kalau kita membaca dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 sampai pasal terakhir, pasal yang keempat, tidak ada memang secara spesifik firman Tuhan ditujukan kepada ego atau berbicara tentang ego. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapati bahwa ternyata Tuhan sedang memperlihatkan satu kehidupan, yaitu kehidupan dari Yunus. Bagaimana Yunus adalah seorang yang egois. Saudara, memang kalau kita mau berbicara tentang egoisme, maka tidak ada yang suka, saudara. Orang lebih suka berbicara tentang pertolongan, orang lebih suka berbicara tentang kesembuhan, orang lebih suka berbicara tentang berkat, mujizat, bagaimana dia keluar dari pergumulan hidupnya, bagaimana janji Tuhan kepadanya. Orang lebih suka tentang khotbah-khotbah seperti itu. Tetapi izinkan saya hari ini berkata kepada saudara bahwa ketika kita mau merenungkan tentang kelepasan, maka kita harus menyadari apa saja yang perlu Tuhan lepaskan dari hidup kita. Dan salah satu yang Tuhan perlu lepaskan dari hidup kita, yaitu ego kita. Mengapa ego kita harus kita lepaskan dari hidup kita? Karena dengan melepaskan ego kita, maka kita sedang berusaha untuk melihat Tuhan lebih jelas dalam hidup kita. Dan saudara, ego manusia ini adalah sebuah hambatan terbesar setiap orang percaya untuk dapat mengenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ini luar biasa. Ini peperangan kita, bukan hanya peperangan Bapak Ibu Saudara, tapi peperangan saya juga. Karena saya juga adalah manusia biasa. Setiap hamba Tuhan adalah manusia biasa yang memiliki ego, yang memiliki keinginan yang kuat untuk kepentingan dirinya sendiri. Itulah ego sebenarnya. Nah, saudara, coba kita lihat firman Tuhan di ayat 1 sampai ayat 3 yang kita baca. Ada seorang nabi bernama Yunus. Saudara, arti nama Yunus itu merpati, yang artinya adalah ketulusan, lambang ketulusan. Jadi Yunus, nama Yunus itu berarti ketulusan. Tetapi
arti nama dari Yunus berbeda dengan orangnya atau pribadinya. Mengapa saudara? Karena ketika Tuhan berfirman kepadanya, Yunus, pergilah ke Niniwe. Niniwe adalah ibu kota dari Asyur. Dan Asyur kalau kita melihat sejarahnya adalah satu negara yang begitu kuat, dipenuhi oleh penduduk-penduduk yang tidak takut akan Tuhan. Dan Asyur adalah salah satu negara yang menaklukkan kerajaan utara yang beribu kota di Samaria. Nah saudara, Yunus berasal dari kerajaan utara. Itu sebabnya Tuhan panggil Yunus untuk pergi ke Niniwe, dengan tujuan agar Yunus dapat memberitakan tentang penghukuman Tuhan kepada kota itu dan meminta mereka untuk bertobat. Sebab kejahatan mereka telah sampai kepada Tuhan. Jadi saudara, dosa-dosa daripada orang-orang di Niniwe sudah begitu luar biasa, sehingga itu sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan merancangkan penghukuman atas mereka. Ketika Yunus menerima panggilan Tuhan, Tuhan ingin mengutus dia ke Niniwe. Tetapi ayat yang ketiga, saudara, di situ firman Tuhan katakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jadi saudara, ketika Yunus dapat kesempatan melayani, dapat panggilan untuk pergi memberitakan firman Tuhan, pertobatan kepada Niniwe, dia diutus oleh Tuhan. Tetapi Yunus kemudian mengambil keputusan untuk apa saudara? Untuk melarikan diri ke Tarsis. Nah saudara, Tarsis itu berada di Eropa saat ini. Jadi saudara, kalau kita melihat peta, maka kita menemukan Yunus berbalik daripada Tuhan. Panggilan Tuhan itu 180 derajat. Tuhan menyuruh dia ke Niniwe, tetapi dia bersiap untuk ke Tarsis. Jadi saudara, dia membelakangi Tuhan 180 derajat. Dia ingin melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dan saudara, kata yang dipakai di sini ialah jauh dari hadapan Tuhan. Dan itu diulang di kalimat yang terakhir, jauh dari hadapan Tuhan. Apa artinya saudara jauh dari hadapan Tuhan? Apakah manusia bisa jauh dari hadapan Tuhan? Tentunya tidak bisa. Karena Daud mencatat di dalam Mazmur, kemana aku dapat berlari? Kemana aku dapat bersembunyi dari roh-Mu? Aku ke timur, Engkau ada di sana. Aku ke barat, Engkau ada di sana. Aku ke utara, Engkau ada di sana. Aku ke selatan, Engkau ada di sana. Daud berkata bahwa tidak ada seorang pun manusia yang dapat bersembunyi dari hadapan Tuhan. Nah saudara, apa maksudnya? Maksud dari jauh dari hadapan Tuhan ialah Yunus ingin pergi dari hadirat Tuhan. Panggilan Tuhan itu menunjukkan hadirat Tuhan. Panggilan Tuhan merupakan pelayanan yang Tuhan percayakan buat Yunus. Panggilan Tuhan kepada Yunus merupakan persekutuan yang Tuhan juga ingin bangun dengan Yunus di dalam pelayanan ini. Jadi kalau saya mau katakan hari ini bahwa jauh dari hadapan Tuhan ialah kita sedang jauh dari hadirat Tuhan. Nah saudara, hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID yang pada tahun 2021 ini meningkat dengan begitu luar biasa. Ibadah akhirnya kita harus mengadakan secara online. Dan ada beberapa gereja yang sudah mulai secara bertatap muka, tapi kemudian kembali lagi mereka buat secara live, secara online. Mengapa saudara? Karena peningkatan COVID yang begitu luar biasa. Nah saudara, hal ini membuat kita semakin jauh dari
persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin saudara hari-hari ini saudara sedang merasakan bahwa saudara sedang mengalami satu stagnan di dalam kehidupan rohani saudara, di mana saudara merasa jauh dari hadirat Tuhan. Saudara tidak pelayanan lagi. Saudara tidak ada persekutuan dengan jemaat yang lain. Saudara tidak ada lagi doa dengan saudara seiman. Mungkin melalui sosial media, tetapi itu tidak biasa kita lakukan. Dan itu membuat kita pada akhirnya merasa seperti kering. Rohani kita menjadi hampa. Rohani kita menjadi tidak bergairah lagi. Saudara, ini sepertinya membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadirat Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita belajar dari seorang Yunus ini. Mengapa dia pergi dari hadirat Tuhan? Ini pertanyaan juga bagi kita. Mengapa ada begitu banyak orang yang hari-hari ini jauh dari Tuhan? Jauh dari hadirat Tuhan. Saudara, kalau saudara baca pasal 1, saudara tidak temukan alasan mengapa Yunus pergi meninggalkan Tuhan atau jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi kalau saudara baca ayat 4, pasal 4, ayat 1 dan seterusnya, saudara akan menemukan mengapa alasan Yunus lari ke Tarsis. Mengapa Yunus tidak taat kepada perintah Tuhan. Mengapa Yunus tidak mau ikut apa yang Tuhan mau. Di pasal 4, di situ kita dapat melihat siapa Yunus sebenarnya. Siapa pribadi Nabi ini. Saudara, ayat 4 berkata, saya baca dari pasal 3 dulu, ayat yang ke-10, pasal 4 ayat 1. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Jadi saudara, ketika Yunus pada akhirnya ditangkap oleh Tuhan, dia harus ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Lalu Tuhan mendengar doanya. Lalu ikan besar itu memuntahkan Yunus ke darat. Dan Tuhan memutus Yunus kembali. Dan pada akhirnya Yunus kembali pergi ke Niniwe. Dan dia memberitakan berita pertobatan. Dan mulai dari raja sampai semua rakyatnya berbalik dari dosa mereka. Mereka bertobat. Mereka berpuasa. Dan ayat 10 dari pasal 3 menjelaskan bahwa Tuhan kemudian mengurungkan niatnya untuk menghukum bangsa Niniwe. Tuhan akhirnya mengampuni bangsa Niniwe. Dan saudara, ayat 4, ayat 1 dari pasal 4 berkata, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Ayat 2. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudara, inilah alasan mengapa Yunus tidak taat kepada Tuhan. Mengapa Yunus tidak mengikuti perintah Tuhan. Mengapa Yunus lari dari hadapan Tuhan. Mengapa Yunus jauh dari hadirat Tuhan. Saudara, di sini Yunus memberitahukan tentang alasan. Dia mengatakan bahwa Tuhan, yang aku mau ialah Engkau menghukum bangsa itu. Aku tahu bahwa Engkau Tuhan pengasih dan penyayang. Ketika aku datang menyampaikan berita pertobatan, dan ketika mereka bertobat, Engkau akan mengampuni mereka. Saudara, sebenarnya ada apa dengan diri Yunus, saudara? Ternyata ketika kita membaca ini, saudara, Yunus lebih mementingkan apa yang dia pikirkan
apa yang dia inginkan daripada apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan rancangkan buat bangsa Niniwe. Saudara, Yunus lebih mementingkan hatinya, keinginannya. Karena dia berasal dari utara. Negaranya, kerajaan utara seringkali diganggu oleh Niniwe. Dan dia ingin Tuhan menghukum bangsa Niniwe itu. Karena bangsa itu jahat kepada mereka. Yunus ingin agar keinginannya diikuti oleh Tuhan. Saudara, inilah yang saya katakan sebagai egois. Sifat egois dari seorang Yunus. Mengapa Yunus lari daripada Tuhan? Mengapa Yunus jauh dari persekutuan dengan Tuhan? Mengapa Yunus membelakangi Tuhan? Mengapa Yunus pada akhirnya, saudara, tidak taat kepada Tuhan? Karena Yunus lebih mementingkan keinginannya. Dia lebih berfokus pada dirinya sendiri daripada dia berfokus kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Saudara, mengapa orang jauh dari hadirat Tuhan hari-hari ini? Pertama, karena apa yang dia mau tidak seperti dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang dia inginkan tidak seperti dengan apa yang Tuhan mau. Mereka berkata, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan COVID? Tuhan, mengapa Tuhan izinkan persoalan ini? Mengapa Tuhan lakukan ini buat hidup kami? Mengapa usaha kami seperti ini? Mengapa kesehatan kami seperti ini? Mengapa keuangan kami seperti ini? Mengapa rumah tangga kami seperti ini? Mengapa pelayanan kami seperti ini? COVID telah menghancurkan semuanya. Dan pada akhirnya, saudara, kita mulai dingin. Kita tidak mau melayani Tuhan lagi. Kita tidak mau taat lagi kepada Tuhan. Kita tidak mau sungguh-sungguh lagi mengerjakan apa yang Tuhan mau. Mengapa? Karena kita lebih mementingkan akan diri kita sendiri. Yang kita tuntut ialah Tuhan harus ikut maunya kita. Kita tidak mau ikut maunya Tuhan. Saudara, ini tipe orang yang egois. Saudara, saya juga hampir masuk ke dalam situasi itu. Ketika pelayanan tidak jalan, saudara, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Saya mau tentunya ibadah tetap jalan, saudara. Pelayanan tetap terbuka. Undangan khotbah ke sini, ke sana tetap ada. Ya, saudara harus tahu bahwa hamba Tuhan hidup dari pelayanan. Dari situlah Tuhan memberkati. Dan saudara, pada awal-awal ketika semuanya lockdown, semua tertutup, itu musibah terbesar, saudara, bagi keuangan kami. Dan itu luar biasa. Sepertinya sulit kita mau menemukan jawaban. Tetapi pada akhirnya, saudara, saya memutuskan untuk tidak jauh dari hadirat Tuhan. Tidak jauh dari jam-jam doa. Tidak jauh dari pembacaan Alkitab. Tidak jauh dari pelayanan. Mungkin ada banyak hamba Tuhan yang hari-hari ini melayani. Ketika dulu melayani, saudara, dapat amplop yang tebal. Ya, dapat PK, dapat ini dan itu. Tetapi ketika hari-hari ini, saudara, tidak ada seperti itu. Mungkin dia berpikir untuk cari jalan lain. Dia tidak mau melayani lagi. Dia mundur dari gereja. Dia mundur dari pelayanan. Mungkin dia lihat masa sulit. Dan dia berpikir bahwa hanya dia yang Tuhan bisa pakai untuk memberkati gereja. Dan dia pikir, wah, saya juga sulit. Saya tidak mau berada pada posisi itu. Saya mundur. Saudaraku yang kekasih, semua orang bisa melakukan hal itu. Mengapa? Karena mau menyelamatkan diri sendiri. Berpikir tentang apa yang dia inginkan. Dan saudara, ini yang terjadi. Ini realita. Akhirnya gembala harus kerja ini sendiri. Pengurus harus kerja ini sendiri. Semuanya, saudara, hilang entah ke negeri antah berantah. Saudara, ini sangat sulit. Bukankah Yunus memberikan alasan kepada Tuhan? Tuhan, saya mau
Niniwe itu dihukum. Itu sebabnya saya tidak mau dengar apa yang engkau mau, sehingga aku lari ke Tarsis. Karena kalau aku datang ke Niniwe, aku beritakan Injil, aku beritakan firman, maka Niniwe bertobat dan engkau pengasih dan penyayang, engkau mengampuni. Saudara, Yunus, dengar baik, lebih mementingkan dirinya sendiri. Itu yang Tuhan mau lepaskan dari hidup kita hari-hari ini. Saudara, ketika engkau memiliki tahta buat dirimu sendiri, maka Tuhan tidak dapat bertahta di hatimu. Ketika engkau memiliki tahta lain di dalam hatimu selain daripada Tuhan, maka engkau tidak akan pernah mau mengikuti apa yang Tuhan mau dari hatimu. Hari ini Tuhan berjanji untuk lepaskan setiap tahta-tahta egois kita di hati kita, sehingga Tuhanlah yang menjadi pemegang kendali sepenuhnya dalam hidupmu. Saudara, ketika kita egois seperti Yunus tidak mengenal Tuhan dengan baik. Orang yang egois, dia tidak kenal siapa Tuhan. Yunus tidak kenal bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Itu sebabnya saudara, dia marah kepada Tuhan. Dia katakan, lalu marahlah Yunus, marahlah ia. Dan saudara, kalau saudara perhatikan cerita selanjutnya, Yunus juga marah kepada Tuhan oleh karena pohon jarak yang tidak ditanam dan tidak diusahakan, tetapi diberikan Tuhan untuk melindunginya. Tapi atas penentuan Tuhan datanglah ulat memakan semuanya, dan Yunus marah kepada Tuhan. Karena pohon jarak itu melindungi dia dari matahari terik. Tetapi ketika pada pagi hari, saudara, ulat datang memakan habis pohon itu, dan dia marah kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang kepada dia begini, kalau pohon yang engkau tidak usahakan saja, engkau layak marah karenanya. Apalagi orang Niniwe, manusia, mereka hidup. Bukankah aku juga mengasihi mereka? Saudara, rupanya Yunus lebih mengasihi dirinya sendiri. Yunus lebih mengasihi apa yang tidak dia hasilkan daripada dia mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, orang yang egois, dia mengasihi dirinya sendiri dan apa yang dia tidak hasilkan dari hidupnya. Bukankah nafas hidup berasal dari Tuhan? Bukankah harta benda yang hari ini saudara miliki, sekalipun saudara diberikan Tuhan, bukankah itu berasal dari Tuhan? Keluarga saudara, istri, suami, anak-anak saudara, itu berasal dari Tuhan. Ayub berkata bahwa dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang juga aku kembali. Ini pertanda bahwa tidak ada sesuatu pun yang dihasilkan oleh manusia kalau itu tidak dikaruniakan oleh Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan semuanya, saudara. Tetapi orang yang egois lebih suka mengasihi apa yang diberikan Tuhan daripada pemiliknya, daripada yang diberikan. Saudaraku yang kekasih, ini penting. Orang yang egois, dia tidak mengasihi Tuhan, dia mengasihi dirinya. Apalagi di masa sulit seperti ini, saudara. Dia mengasihi dirinya. Yang penting aku selamat. Tidak peduli orang lain mau selamat atau tidak. Yang penting keluargaku aman. Tidak peduli yang lain bagaimana. Yang penting usahaku aman, tidak peduli yang lain bagaimana. Saudara, Tuhan tidak ajarkan kita seperti itu, bukan? Gereja kita loving God, loving people. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mungkin hari ini saudara berkata, aku masih kuat. Aku tidak butuh orang lain. Tapi bukankah suatu saat engkau akan membutuhkan orang lain? Engkau membutuhkan saudara seiman. Mungkin yang muda-muda,
Saya masih muda, saya masih cantik, saya masih kuat. Saya tidak membutuhkan orang lain. Usaha saya masih bagus, karir saya masih bagus. Saya tidak membutuhkan orang lain. Saudara, satu waktu engkau akan datang berlutut pada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku butuh orang lain. Saudara, Yunus tidak menanam pohon jarak itu, tapi dia marah kepada Tuhan karena pohon itu. Saudara, kadang-kadang kita marah kepada Tuhan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan ambil dari kita. Covid ini banyak mengambil sesuatu dari kita. Ada keluarga, saudara, ada keluarga yang meninggal karena Covid. Saudara, ada usaha yang tutup. Ada penghasilan yang mungkin kemarin 100% turun menjadi 30%. Saudara, mungkin pacar saudara juga diambil di masa Covid. Karena mungkin dia lihat saudara tidak punya penghasilan, dia tinggalkan saudara. Atau mungkin hal-hal lain yang diambil dari hidup saudara. Pelayanan saudara mungkin. Dan kita marah kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, aku pantas marah kepadamu. Saudara, Tuhan bilang, itu engkau tidak hasilkan, itu pemberian. Saudara, hari-hari ini, mari kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mari kita lepaskan sifat ego kita. Dan kalau itu sulit, maka Tuhan sanggup melepaskannya dari hidup kita. Dia punya kuasa, dia punya power, saudara. Dia mau agar kita benar-benar dekat dengan Dia. Kita tidak lari dari hadirat Tuhan. Kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kita melayani, Tuhan percayakan kita memberi, Tuhan percayakan kita untuk melakukan sesuatu, Tuhan percayakan kita untuk apa saja, saudara. Maka kita tidak berkata, Tuhan, itu bukan bagian saya. Tuhan, saya juga dalam keadaan yang berat. Tuhan, saya dalam keadaan yang sulit. Tuhan, ini masalah sangat berat. Saya tidak mungkin mampu melakukannya. Saudaraku, ada banyak alasan yang kita bisa buat. Seperti Yunus. Mengapa? Karena kita lebih melihat diri kita sendiri. Tuhan mau hari ini, saudara, prioritaskan apa yang Tuhan mau dari hidupmu. Jika saudara prioritaskan Tuhan tahun ini, di awal tahun ini, saudara akan lihat, Tuhan akan buktikan bagaimana Dia memberkati hidup saudara. Mari kasihi Tuhan, kenali Tuhan. Lambat laun sifat egomu akan berkurang. Pengenalan akan Tuhan membuat egomu akan lambat laun terkikis. Sehingga kuasa Tuhan, karakter Tuhan akan menguasai hidupmu. Saudara, ketika Tuhan menguasai hidupmu, maka hanya Tuhan yang bertakhta di hatimu. Dan engkau akan melakukan apapun yang Dia mau. Ada kelepasan yang hendak terjadi dan akan Tuhan lakukan dalam hidup kita hari ini. Kita orang egois, saudara. Tapi biarkan Tuhan datang dan berkata, aku mau melepaskan itu dari hidupmu. Haleluya. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika Dia memproses Yunus, dan pada akhirnya Yunus sadar bahwa Yunus orang egois. Biarkan Tuhan juga menyadarkan kita supaya kita menjadi orang yang tidak egois lagi. Tuhan yang mendapat tempat yang layak di hati kita. Tuhan yang menguasai hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita tidak jauh dari hadapan Tuhan. Tahun ini, tahun kelepasan. Kita mengalami banyak kelepasan. Berkat Tuhan senantiasa dicurahkan dalam hidup kita. Haleluya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita hari ini.